Jadi yang pertama memang eh, di sini ada beberapa ketentuan gitu ya untuk menjadi fasilitator, sorry, untuk menjadi afiliator, maaf. Jadi yang pertama memang kita akan bahas dulu kepada bimbel IELTS terlebih dahulu ya, secara singkat sebetulnya tidak akan eh, begitu spesifik gitu ya. Jadi memang untuk tahun 2026 ini, yang pertama memang kita itu, oh ini terakhir ya, maaf, sebentar. Jadi untuk tahun ini memang untuk bimbel IELTS untuk kelas 12 memang ada yang dinamakan dengan SNBT Prime 2026. Nah, di mana memang alumninya sudah banyak gitu ya, memang karena kita dari 2018 gitu ya sampai 2025 ini memang berfokus pada SNBT gitu ya untuk kelas 12. Nah, akan tetapi kalau untuk kelas 12 sekarang karena dengan adanya TKA sehingga kita juga menyediakan eh, persiapan untuk TKA-nya seperti itu. Nah, baik untuk SNBT Prime tersendiri memang terdiri dari beberapa paket karena tadi dibilang bahwa memang persiapan kita itu untuk persiapan TKA SNBP gitu ya dan ditambah juga untuk UTBK SNBT gitu ya. Jadi untuk TKA SNBP-nya memang dari Agustus sampai November gitu ya karena memang kalau berdasarkan timeline tanggal TKA itu akan dilaksanakan untuk SMA itu di tanggal 24 November seperti itu sampai awal Desember seperti itu. Nah, jadi dari kita memang coba untuk menyediakan. Ada beberapa paket, memang ada 5 paket. Di antaranya ada long course plus TKA, ada short course plus TKA, berarti ini short course 1 untuk SNBT-nya dan TKA. Kemudian ada long course SNBT, full hanya untuk SNBT saja. Kemudian ada short course 1 atau 2 SNBT itu dipilih. Jadi mau semester 1 atau mau semester 2. Nah, kemudian memang di bimbel kita ada beberapa fasilitas nih gitu ya, atau beberapa layanan yang diberikan gitu ya. Ada 6 layanan secara garis besar. Yang pertama kelas tatap muka, yang kedua ada modul handout, yang ketiga konsultasi pelajaran memang, yang keempat ada konsultasi jurusan, kemudian ada bimbel online plus TO UTBK secara berkala. Ini kita kerjasama memang dengan Pahamify. Nah, yang selanjutnya adalah ada seminar motivasi, apresiasi siswa, biasanya itu untuk hadiah siswa terbaik, biasanya dari absensi dengan nilai TO. Kemudian ada ATK yang memang itu menjadi hak dari anandanya yang mengikuti bimbel. Nah, baik. Yang pertama adalah benefit kita. Yang pertama di tatap muka gitu ya, di bimbel tatap muka ini kita belajarnya itu adalah memang 3 sampai 5 sesi gitu ya, sesuai dengan paket pilihan. Jadi kalau yang tadi plus TKA itu dapat 2 sesi tambahan TKA yang itu yang dipilih oleh anak. Nah, kemudian untuk durasinya adalah 90 menit. Kemudian di dalamnya memang ada pemaparan materi, konsep-konsep penting, latihan soal gitu ya, pembahasan soal dan tanya jawab atau refleksi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konsultasi pelajaran. Ini adalah salah satu layanan yang cukup diminati oleh anak-anak gitu ya. Karena benefitnya itu yang pertama memang membahas soal-soal TU TBK. Kalau tadi memang hanya mencakup pada materi saja, kalau sekarang itu posisinya itu adalah membahas soal-soal TU TBK yang memang Anda tidak mengerti. Nah, dari tahun ke tahun kita melakukan evaluasi dan juga pengembangan sehingga untuk tahun ini ada hal yang baru yaitu adalah konsultasi pelajaran terbatas, di mana memang sesi ini hanya diberikan kepada siswa dengan capaian yang jauh gitu ya. Jadi targetnya tuh masih jauh. Misalkan ada yang seharusnya di rata-rata 500 TO-nya tapi ternyata TO-nya itu masih di 400 bahkan di 300 gitu ya yang ekstrim kayak gitu. Nah, maka kita dikasih nih konsultasi pelajaran terbatas gitu. Nah, sesi ini diberikan setelah setidaknya 2 kali TO. Lalu kemudian ada modul. Nah, modul ini memang yang pertama adalah sesuai dengan silabus dan kurikulum yang memang diterbitkan oleh eh, Kemendikbud atau Saintek gitu ya. Jadi Kemenristek Dikti gitu ya posisinya. Berdasarkan kisi-kisi juga yang diberikan memang. Kemudian materinya juga secara lengkap ya, ringkas dan didesain menarik. Kemudian yang selanjutnya memang ada 2 gitu ya modul. Jadi ada modul belajar atau modul utama, biasanya kita sebut modul utama. Kemudian ada modul yang disebut dengan modul drilling. Nah, modul drilling ini
adalah kumpulan soal-soal UTBK gitu ya. Jadi biasanya soal-soal asli UTBK memang disimpan di modul drilling juga gitu. Karena digunakan untuk ngedrill gitu ya, untuk ngedrill atau untuk latihan soal. Nah, dari kedua modul ini memang ada pembahasannya. Nah, pembahasannya itu biasanya kita simpan secara online ataupun nanti ananda-anandanya itu bisa scan nih barcode-nya yang berada di punggung belakang gitu ya. Sorry, yang berada di cover belakang gitu ya. Yang ada di cover belakang modul. Nah, selamat bergabung Ustadz Iwa. Eh, Mungkin kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh modul gitu ya. Kalau misalkan lihat kita adalah contoh modul. Nah, ini adalah memang snippet dari materi modul belajar kita gitu ya. Nah, ini contohnya operasi himpunan dan ini adalah snippet latihan soal di modul drilling ya, di modul drilling kayak gitu. Karena ini bentukannya untuk ngedrill semua. Nah, selanjutnya adalah modul SNBT Prime itu adalah bentuk-bentuk soal. Karena kita memang mengikuti dari eh, rilisan gitu ya, atau dari rilis dari Kemenristek Dikti ya gitu ya, Kemenristek Dikti gitu ya. Jadi memang ada beberapa bentuk gitu ya, ada beberapa bentuk soal di mana yang paling kiri itu adalah PG kompleks, yang tengah itu adalah biasa benar salah gitu ya, yang sebelah paling kanan gitu ya itu adalah PG biasa gitu ya, PG biasa seperti itu. Adapun yang lainnya memang kalau untuk SNBT ada juga yang isian singkat. Nah, baik kita lanjut. Nah, ini untuk handout TKA gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk TKA kita bentuknya tidak modul tapi lebih kepada handout. Karena memang kita untuk TKA sampai saat ini kan baru muncul beberapa hal saja gitu ya. Baru kemarin juga muncul bahwa di TKA ini ada PG kompleks ternyata ya. Ada PG kompleks dan juga banyak gitu ya pilihannya. Seperti itu. Sehingga untuk TKA kita memang menggunakan handout yang lebih bisa diterima oleh anak-anak dan juga lebih disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Seperti itu. Baik, lanjut. Ini adalah layanan kita adalah TOU TBK berkala ya di Pahamify. Biasanya memang ada 20 tapi yang dijadwalkan adalah 12 untuk yang paket long course gitu ya atau yang paket 1 tahun. Nah, ini bimbel online-nya itu ada akses materi, kuis dan bank soal. Kemudian ada konsultasi pemilihan jurusan. Nah, ini biasanya yang memang menjadi kunci untuk penentuan jurusan dari anak-anak gitu ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat anak-anaknya itu jadi satu konsultan satu anak gitu ya. Jadi lebih lebih enak, lebih 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 apa ya, lebih terbuka anaknya juga kepada konsultannya. Dan untuk laporannya juga seperti ini dan di mana ada beberapa plan-plan yang lain gitu ya yang bisa dijadikan pertimbangan untuk anak-anak ataupun untuk orang tua nantinya. Nah, kemudian ada juga seminar motivasi yang biasanya memang kita lakukan H-2 sampai H-1 bulan biasanya. Jadi ini berlaku untuk siswa yang short course ataupun yang long course. Nah, kemudian ada pilihan paketnya. Untuk pilihan paketnya, ini untuk TKA yang TKA plus gitu ya. SNBT plus TKA gitu ya. Ini di 8,5, sorry di 8,9. Kalau misalkan bayar lunas ada potongan 500.000 jadi bayarnya hanya 84 gitu. Nah, ini adalah memang untuk full 1 tahun dari akhir Juli gitu ya atau dari awal Agustus karena akhir Juli baru pretest kemudian awal Agustus KBM efektifnya maka nanti akhirnya itu adalah di April 2026 gitu ya biasanya 3 sampai 2 hari sebelum pekan SNBT itu dimulai. Nah, kalau ini yang short course itu adalah dari akhir Juli sampai Desember 2025 di harga 6.500.000 dengan potongan 300.000. Jadi kalau misalkan ada anandanya yang sibuk gitu ya, sibuk di semester 2, bisanya di semester 1 aja tapi pengen plus TKA bisa mengambil yang short course plus TKA. Tapi yang kalau yang mau double gitu ya atau mau full gitu ya, maka long course SNBT plus TKA tadi di 8,5, 8,9. Kalau yang short course SNBT plus TKA di 8,5. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di lama belajar, gitu ya, atau durasi belajar, atau jumlah sesi, dan juga ada di sesi konsultasi jurusan, dan juga TO secara berkala. Nah, kemudian ada long course SNBT, berarti ini tidak mendapatkan TKA-nya, gitu ya, adalah di harga 8,3, gitu ya, dengan potongan 500.000. Jadi kalau misalkan lunas, nanti Bapak Ibu yang akan mendaftarnya itu bayarnya itu adalah 7,8 berarti gitu ya 7,8 seperti itu. Kemudian apa yang bedanya? Yang bedanya berarti tidak mendapatkan tatap muka TKA dan juga modul drilling modul handout TKA untuk SNBP di harga 8,3.
Adapun yang untuk short course yang hanya SNBT saja, yaitu dengan harga di 5.500.000, nah dengan durasi memang dari akhir Juli sampai November 2025 gitu ya. Sorry, sampai Desember ya, sampai Desember 2025 atau dimulai dari November sampai April 2026 kayak gitu. Nah, ini di harga 5.500.000. Nah, ini posisinya adalah apa yang beda? Yang pertama tadi tidak dapat TKA, yang kedua juga adalah konsultasi 1 kali dengan TO-nya itu hanya 4 kali. Baik, selanjutnya ini adalah memang untuk tadi ya, untuk tadi pilihan nanti ini yang akan dibagikan kepada orang tua. Nah, selanjutnya kalau misalkan nanti eh, ustadz sama ustazah gitu ya, ingin apa? Ingin eh, ada sorry, ada wali murid atau orang tua yang ingin mendaftar bisa diarahkan ke CSO gitu ya atau ke humas seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke ketentuan gitu ya. Nah, kalau untuk ketentuan gitu ya, untuk ketentuan timeline gitu ya. Jadi bimbel saat ini kita buka untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga gitu ya. Tapi untuk di player memang kita sebut gelombang satu dan gelombang dua. Memang yang pertama adalah dari tanggal 17 sampai tanggal 23 dibukanya. Nah, siswa yang terdaftar sampai tanggal 26 gitu ya. Eh ya sampai tanggal 26 gitu ya. Berarti ini udah lewat ya. Atau bisa sorry atau kita ganti dulu sampai tanggal 23 di gelombang kedua ini sampai tanggal 23 maka insya Allah akan dapat mengikuti pretest sehingga dapat masuk ke pengkelasan gitu ya sesuai kemampuan. Karena KBM pertama memang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 4 sampai tanggal 9 Agustus 2025. Nah, untuk gelombang ketiga, gitu ya, untuk gelombang ketiga itu dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Juli 2025. Nah, sebetulnya kalau untuk secara keseluruhan gitu ya, Ustadz dengan Ustazah, nanti untuk menjadi afiliator itu bisa sampai tanggal 31 Juli gitu ya posisinya ya. Jadi selama gelombang ini dari tanggal mungkin kayak kemarin ya, dari kemarin dari tanggal 18 gitu ya, ada yang sudah ada yang ngechat gitu ya seperti Ustadz Hedin gitu ya, seperti Ustazah Apip gitu ya. Kemarin udah ada yang ngechat juga, udah ada yang masuk juga. Nah, itu bisa diklaim menjadi afiliator karena memang pendaftarannya dari wali kelas kayak gitu. Nah, itu bisa diklaim menjadi afiliator dengan catatan memang dari ustadz sama ustazahnya memberikan listnya gitu ya. Jadi listnya siapa aja nih yang mendaftar lewat ustazah gitu. Misalkan dari ustazah Siva atau dari ustazah Rahma Dona gitu ya. Maka Ustadz ini yang anak nih listnya gitu ya, anak-anaknya gitu ya. Nanti dari saya akan melakukan pengecekan gitu ya posisinya. Baik untuk selanjutnya ini ya. Ini adalah ketentuan afiliator. Yang pertama adalah sosialisasi. Wali kelas membagikan semua postingan dari Bimbel ALC ke grup orang tua gitu ya. Nah, sosialisasi ini dianggap sebagai satu rangkaian kegiatan dengan honorarium yaitu 50.000 gitu ya. Cara klaimnya gampang aja gitu ya. Jadi nanti Ustadz dengan Ustazah tinggal nanti saya bagikan playernya dan juga ada dua nanti ya. Ada dua nanti saya perlihatkan. Ada player sama ada Google Form. Nah, jadi nanti player dulu yang pertama, nanti yang kedua adalah dikasih di apa? Yang kedua adalah Google Form. Jadi orang tua itu langsung mendaftar melalui Google Form saja seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah mendaftar, otomatis kan akan ke Ustazah nih posisinya. Nah, maka Ustazah itu akan ngelis nih siapa saja kayak gitu. Tapi di kita juga sebetulnya ada data juga. Hanya saja memang sampai saat ini saya belum mendapatkan nama-nama siswa Ustazah gitu ya. Nama-nama siswa yang memang berada di kelas Ustazah kayak gitu. Jadi saya belum tahu nih nama misalkan nama Muzaki gitu ya. Nama Muzaki ini tuh di kelas apa kayak gitu posisinya kayak gitu. Atau nama Arkan ini di kelas apa kayak gitu. Sehingga saya belum tahu nih ini teh afiliatornya lewat Ustazah Syifa ataukah lewat Ustazah Ramadona gitu ya posisinya kayak gitu. Maka salah satunya adalah memang dengan diklaim oleh wali kelas tersebut kayak gitu. Nah, itu memang untuk sosialisasi yang pertama adalah 50.000 itu ikut sosialisasi juga dan membagikan player kayak gitu. Yang kedua adalah memang afiliator gitu ya. Nah, wali kelas kalau misalkan memungkinkan gitu ya, wali kelas boleh melakukan follow up gitu kepada wali murid yang anak-anaknya belum terdaftar bimbel ALC. Nah, kan tetapi kalau misalkan belum gitu ya, atau misalkan eh,
Ustaz, ini susah nih tadi kalau untuk follow up, maka tidak diharuskan follow up juga gitu ya. Cukup memang di grup saja. Nah, nanti wali kelas boleh membagikan Google Form untuk pendaftaran kepada orang tua. Nah, tadi ya, yang selanjutnya adalah memang untuk cara klaim ya. Yang pertama wali kelas menyampaikan list-list nama gitu ya. Jadi list namanya itu misalkan di Ustazah Syifa Muhammad satu misalkan terus atau Fulan satu eh, terus dan lain-lain gitu ya. Nah, maka paling lambatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2025 gitu ya. Nah, koordinator program nanti akan ngecek nih kesesuaian datanya ya. Sesuai nggak nih datanya gitu ya, ataukah memang benar sudah mendaftar? Kalau sudah ya berarti langsung diajukan. Nanti dari koordinator juga akan memberikan feedback kepada wali kelas gitu ya, atau dari saya gitu ya akan memberikan feedback nih. Saja betul apa jumlah siswanya sekian gitu ya, sekian orang. Kalau kata saya ya betul, betul Pak misalkan. Oke berarti nanti akan dikalikan 25.000 gitu ya, karena memang untuk satu anak itu adalah 25.000. Nah, honorarium ini memang akan dicairkan pada awal September. Jadi kemungkinan kalau untuk apa eh, yang per 25.000 per anak ini memang akan dicairkan pada September karena dengan tadi kita lihat ya bahwa durasinya itu ya, durasi durasi afiliatornya memang panjang sampai tanggal 31 eh maaf 31 Agustus 31 Juli gitu ya, 31 Juli gitu ya. Hanya saja memang dengan listnya memang paling lambat kan 4 Agustus gitu ya. 4 Agustus. Karena di kita memang untuk perekapan biasanya sampai tanggal 25 gitu. Jadi kalau misalkan sampai tanggal 25 Juli belum beres semuanya, maka kita akan ajukan di bulan Agustus. Sehingga kalau misalkan diajukan di bulan Agustus, kemungkinan akan cair di bulan September. Seperti itu, Ustaz dan Ustazah. Tapi kalau untuk yang honorarium yang 50.000 ini, kemungkinan akan kita cairkan pada bulan Agustus. Karena kan kalau yang 50.000 kan memang sudah pas gitu ya, sudah tetap gitu ya, jumlahnya berarti 50.000 per satu wali kelas yang memang bersedia menjadi afiliator. Seperti itu. Baik, untuk contohnya terlebih dahulu, eh, ini mohon maaf, kalau untuk PPT-nya berpindah nggak ya Ustaz ya? Belum. Oh belum, walah, Masih masih di yang mana? SNBT Prime 2026 covernya itu. Oh walah, maaf maaf maaf. Sebentar ya Ustaz ya, sebentar kita share screen balik lagi. Berarti tadi saya yang ngomong berarti itu ya, posisinya nggak ini ya, nggak pindah ya? Tadi tadi berpindah. Kalau Oh, sekarang enggak. oke. Ini berarti ya di timeline, yang awal di timeline yang ini berarti ya. Timeline udah berarti ya. Udah. Ya ini yang tadi timeline ya. Kalau timeline tadi diulang diulang sedikit ya. Jadi sebetulnya ini dari tanggal 17 sampai tanggal 31 hanya memang kita dibuka dua gelombang, jadi gelombang 2 dan gelombang 3 karena gelombang satu sudah. Nah, kemudian ini tadi untuk ketentuannya, kalau untuk yang pertama tadi 50.000 karena kita adalah ikut sosialisasi gitu ya, ikut sosialisasi dan membagikan player juga kayak gitu ya. Yang selanjutnya adalah ini ketentuan yang afiliator tadi ya. Kalau misalkan memungkinkan, mangga mau di follow up. Kalau misalkan tidak memungkinkan di follow up satu-satu gitu ya, karena ribet Ustaz gitu ya, atau ribet Pak gitu ya, dan tidak memungkinkan ya udah tidak wajib, tidak apa-apa gitu ya. Yang wajib memang adalah memberikan player saja. Terus cara klaim nih ya, yang cara klaim tadi memang list nama-nama siswanya gitu ya, mendaftar melalui wali kelas gitu atau mendaftar melalui ustadz dan ustazah. Nah, paling lambat tanggal 4 Agustus kayak gitu. Nah, untuk apa? Untuk pencairan honorariumnya gitu ya atau fee-nya memang insya Allah pada awal September. Seperti itu. Nah, sebelum pencairan memang dari kita juga dari PJ akan menanyakan ini Ustadz dan Ustazah gitu. Udah betul ini sekian orang gitu ya. Kalau misalkan sudah betul, berarti kita langsung cairkan di akhir Agustus gitu ya. Kita ajukan di akhir Agustus dan insya Allah akan cair di awal September seperti itu. Nah ini contohnya gitu ya. Untuk contoh Google Form-nya adalah nanti Ustazah mengirimkan ini gitu ya. Jadi pendaftaran ALC tapi yang ini itu adalah dikirimkan setelah yang ini dulu. Jadi Ustazah itu nanti akan mengirimkan flyer ini dulu ya. Flyer yang ini, flyer yang SNBT gitu ya, di mana pendaftaran tanggal 7 sampai tanggal 23 kalau di sini.
Nah, sebetulnya di sini ada juga nih pendaftarannya itu 17 sampai 23 ya. Kemudian ada juga sini gelombang 3, sini gelombang 2 gitu ya, tanggal 24 sampai tanggal 31. Nah, ini yang pertama Ustadz dan Ustazah bagikan. Kemudian nanti contohnya gitu ya, contohnya di Ustadz Zahidin, ini ya di Ustadz Zahidin. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau daftar seperti ini, ada yang mau daftar gitu ya. Kalau enggak, misalkan mengirim Google Form, mengisi Google Form ini gitu ya. Nanti dikirimkan yang ini. Nah, nanti orang tuanya itu adalah masuk ke Google Form yang ini. Nah, nanti orang tua akan diarahkan untuk mengisi nama orang tua, email gitu ya, nomor telepon, alamat domisili, nama lengkap Ananda, kelas berapa gitu ya, atau kelasnya IPA atau IPS gitu ya, atau bahkan ada PK kalau misalkan di Segala Herang, tapi karena Wanreja IPA sama IPS. Nah, maka tinggal pilih laki-laki dan perempuan, pilih paket, kemudian dan lain-lain. Nah, disarankan nanti mungkin dari Ustadz dan Ustazahnya bagi Bapak Bunda gitu ya, yang telah mendaftar melalui Google Form, mohon untuk konfirmasi kepada kami gitu. Jadi biar nanti Ustadz dan Ustazah juga tahu. Misalkan nanti, oh Ustazah ini eh, saya sudah daftarkan anak-anaknya melalui Google Form karena biar dikonfirmasi seperti itu. Jadi selain itu juga nanti akan menjadi data Ustadz dan Ustazah juga bahwa anak tersebut gitu ya daftar melalui Ustazah gitu. Jadi ada di list Ustazah, nanti juga ada di list kami karena seperti ini kan nanti datanya seperti ini. Nah, misalkan kayak kemarin ada ini Arkan Pasha Dizafi gitu ya. Nah, ini berarti posisinya adalah eh, daftar gitu ya melalui afiliator kayak gitu. Seperti itu posisinya untuk apa? Untuk menjadi afiliator tersebut gitu. Baik, ada yang ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Mangga dari Ustadz dan Ustazah atau dari Ustadz Iwa, apakah sudah cukup? Maaf mau tanya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Untuk yang player yang tadi itu nanti bakal Mm, di-share ke wali kelas kan ya? betul, betul. Nanti saya share playernya ke PC satu-satu gitu ya, ke Ustadz sama Ustazah. PC satu-satu nih. Saya bagikan dua nih saja. Nanti saya bagikan dua tuh adalah saya kirimkan dulu ini forward dulu ke sebentar. Forward dulu ke sini. Nah, ya. Nah, nanti saya itu kirimkan itu dua Ustazah. Jadi saya kirimkan itu yang ini satu, terus yang kedua ini nih, ya. Nah, dari Ustazah boleh nih misalkan kasih awalan dulu ya. Mangga Bapak Ibu yang belum mendaftarkan anaknya ke bimbel ALC atau belum memiliki arahan untuk untuk bimbel anak. Anaknya boleh mendaftar ke bimbel ALC. Ini playernya nih, dikirim player yang ini ya. Kalau misalkan fasilitator lagi, humasnya tidak pas respon gitu ya. Nah, maka boleh nih Bapak Bunda gitu ya untuk mengisi langsung aja lewat Google Form secara manual gitu. Jadi diarahkan nih ke Google Oke, Form ini baik. gitu. Nah, nanti setelah itu mohon ya Bapak Bunda untuk untuk mengkonfirmasi kepada kami gitu ya sebagai wali kelasnya kayak gitu. Nanti kan Bunda punya punya list kan ya kayak gitu ya. Punya list nih bahwa anak-anaknya itu daftarnya itu lewat Bunda kayak gitu posisinya. Jadi nanti pada saat ngeklaim di Bunda ada datanya, di saya ada datanya, datanya cocok, udah berarti kita tinggal ajukan saja seperti itu. Ada yang perlu didiskusikan kembali? Bisa dengan Kalau PPT-nya mah nggak dikasih ya? PPT yang mana? PPT yang Yang ini dijelaskan. afiliator yang ini, yang timeline yang ini. Iya. Ya dikasih, dikasih, dikasih. Tapi mungkin dengan catatan tidak diberikan kepada di apa? Tidak dibagikan kepada grup orang tua kan? Karena kan di sini ada Oh, fee enggak, ya. kitanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk untuk dipelajari kembali boleh gitu. Nanti nanti Iya, nanti maksudnya buat wali kelas aja barangkali nanti ada boleh, yang bertanya. boleh. Tapi nanti mungkin bisa saya PC satu-satu gitu ya. Tapi kemarin juga
karena kan ada tim kita di sekolah, ada Ustadz Zahidin juga, mungkin bisa lewat Ustadz Zahidin juga kayak gitu. Tapi insya Allah kalau untuk yang ketentuan afiliator ini kita kita apa kita share juga gitu saja. Gitu. Berarti yang ini aja atau double dua-duanya sama yang ini juga? Apa? Eh, yang satu aja atau dua-duanya sama yang ini? Dua-duanya saja Pak kalau Dua-duanya bisa. aja. Oke, Ya. siap-siap. Aman insya Allah. Insya Allah nanti berarti saya akan kirimkan eh, apa PPT juga akan dikirimkan juga eh, dua PPT berarti sama tadi ya dua player ya. Jadi player yang pertama yang ini, lalu yang kedua adalah memang kalau misalkan orang tuanya mendaftar, tinggal mengisi Google Form yang tadi ya. Tinggal mengisi Google Form yang ini diklik, tinggal nanti akan masuk kepada Google Form yang mengisi Google Form yang ini. Seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup? Sepertinya. Gimana Ustazah Sifa? Sudah cukup Ustazah? Ustaz Iwa, Afan, Ustaz? Eh, Afan, boleh nanti di-share juga data-data siswi yang sudah mendaftar ALC. Boleh, Jadi boleh, biar boleh. nanti rencananya kan mau dijapri satu-satu gitu. Jadi biar nanti takutnya ini udah daftar malah saya ini lagi gitu. Saja. Paling nanti saya kirimkan semua yang siswa yang sudah daftar gitu ya. Jadi yang sudah daftar sampai saat ini gitu ya. Iya, Eh, kalau gitu berarti nanti saya izin mengundang wali kelas ke grup aja gitu ya, biar biar lebih mudah gitu. Karena kan PC satu juga agak lumayan ya. iya, baik boleh. Boleh paling paling saya nanti coba undang Ustadz dengan Ustazah juga untuk bergabung ke grup seperti itu. Seperti itu mungkin Ustadz sama Ustazah ada yang ingin di apa? Didiskusikan kembali? Sepertinya cukup Cukup. untuk Oke. saya. Oke, baik. Kalau dari Ustazah. Oke. Dari Ustadz Iwa mungkin Ustadz Iwa kayaknya ini lagi apa lagi penerimaan siswa ya karena Ustadz Zahidin juga nggak bisa tadi ya. Ustadz Zahidin terus Ustadz Dedi juga ya lagi penerimaan juga. Jadi mohon maaf bila apa mengganggu gitu ya waktu penerimaan siswanya gitu ya karena memang kita juga mengikuti timeline yang memang cukup mepet ini gitu ya posisinya seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan mungkin akan saya tutup gitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Ustadz dan Ustazah telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga apa yang kita usahakan menjadi ibadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama.